Ya, untuk membedah sekaligus membahas lebih dalam ini terkait seperti apa visi misi bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Sumatera Selatan. Saat ini kita telah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan salah satu pengamat politik Sumatera Selatan, ada Bang Bagindo Togar. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Bang Togar. Waalaikumsalam, selamat siang buat Pak TV, buat seluruh pemirsa Pak TV. Baik, Bang Togar, sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya untuk liputan Metropolis yang kita tentunya Bang 3 hari kemarin libur gitu ya Bang ya. Banyak banget yang mungkin melupakan bahwa sesaat lagi ini para bakal calon gubernur, wali kota, bupati juga akan siap bersaing tentunya. Nah, kita membahas seputar visi misi bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Sumatera Selatan. Bang Togar mungkin sudah mendapatkan bocoran ya seperti apa sebenarnya visi misi mereka. Kalau kita mengulas sedikit, mungkin pandangan Bang Togar untuk memulai perbincangan seperti apa, Bang? Pertama gini, saya sebenarnya apresiasi dengan Pak TV yang mendahului KPU, sebab sampai sekarang ini coba baca yang itu bukan visi misi yang ada sekedar quote, tagline, semboyan, slogan. Belum Jargon ada ya? yang memaparkan visi misi dari tiga paslon itu. Kenapa? Padahal tanggal 22 sudah penetapan paslon. Penetapan terakhir tanggal 22 September ini mereka penetapan. Tapi sampai sekarang coba kita sama-sama jodoh, ada nggak sampai sekarang? Bahkan yang nama itu kan seperti kalau visi misi itu ibarat naskah akademik. Naskah akademik aja mereka belum punya naskah akademik. Nanti Oke. ujuk-ujuk mereka kelabakan tanggal 22 nanti tahu-tahu sudah ada. Yang buat itu siapa? Bukan mereka, tapi konsultan, para akademisi yang mereka serahkan secara profesional. Sebenarnya itu mereka nggak punya buah pikiran. Ide-ide mereka itu nanti yang mereka cuma kasih poin-poinnya atau clue-cluenya atau pointer-pointernya diserahkan kepada akademisi, pada konsultan. Akhirnya yang punya visi misi itu adalah konsultan dan akademisi, bukan mereka. Saya sangat Baik, khawatir baik, loh dengan tiga paslon ini yang sampai hari ini tidak ada, tapi sibuk ngurusi dukungan partai, sibuk ngurusi baik. simpul-simpul relawan. Coba bayangkan, ada nggak? Bang Sampai Togar, sekarang sama-sama kita Part TV dan baik. kita masyarakat nggak tahu kok, nyaris Ya, ya. mirip-mirip. Bang Togar, Nyaris. ditahan dulu, Bang Togar. Ini kan sepertinya agak skeptis ya dan juga oke lah, agak underestimate juga nih seperti ada ketiga pasangan calon sepertinya nggak akan bisa buat visi misi sendiri melalui konsultan. Tapi kan setidaknya kan kita sering dapat bocoran juga, Bang. Mungkin di spill dikit-dikit lah ya. Tiga pasang calon ini sebenarnya sudah menyampaikan kira-kira kalau mereka jadi mereka bakal ngapain begitu. Nah, mungkin Abang juga sudah mendengar. Nah, sejauh ini menurut Bang Togar ya, mungkin walaupun tidak secara menyeluruh begitu visi misi yang telah disampaikan, kira-kira yang paling menyentuh substantifnya, nah agak lebih substansialnya itu yang mana sih Bang yang agak dibutuhkan oleh Sumatera Selatan dari ketiga pasang calon ini menurut Bang Togar? Saya jawab lebih ekstrim lagi. Ironisnya, tak lebih dari bagaimana membuat masyarakat itu posisi tawarnya lemah. Kenapa? Yang selalu dikatakan semua akan gratis-gratis. Yang sekolah gratis, kesehatan, berobat gratis, nanti macam-macam yang serba gratis. Akhirnya membuat posisi masyarakat kita itu posisi tawarnya lemah, bukan mengangkat harkat masyarakat Sumsel. Jadi kalau bisa masyarakat ini diperlemah terus, jadi mereka pembangunan mereka itu nyaris tanpa terobosan, nyaris tanpa inovasi, nyaris tanpa kreativitas. Coba perhatikan, tak lebih dari infrastruktur. Ada hal-hal yang baru, sementara provinsi-provinsi lain sudah melejit, sudah menjadi distrik future, distrik smart district. Jadi provinsi yang cerdas, Iya, kota yang cerdas. Kita smart belum electric. sampai smart. Iya, enggak, belum ada smart district, smart city, belum, masih jauh. Belum Bang berpikir Togar, futuristik, belum. Abang nih kayaknya benar-benar parah banget nih artinya Bang. Ketiga pasang calonnya nggak ada yang bisa diunggulkan artinya menurut Bang Togar maksudnya. Sebenarnya gini, ekspektasi ekspektasi kita itu sama terhadap tiga paslon. Tapi mereka belum ada yang menawarkan ke publik bahwa kami akan memberi hal-hal yang lebih baik dan menjamin sukses ke depan lebih baik lagi. Sebab pilkada ini seharusnya setiap pilkada harus membuat performa, kinerja, dan tingkat tingkat kesejahteraan masyarakat itu lebih meningkat ke 5 tahun ke depan, bukan tetap stagnan seperti ini. Tapi buat mereka itu, kenapa? Visi misi itu cuma dianggap mereka itu syarat administrasi untuk Oke, mendaftarkan di KPU. Karena oke deh. tanpa syarat
Itu kan nggak buat visi misi, tapi karena Baik, itu baik, menjadi baik. saran itu kan Bang Togar. dilengkapi gitu loh. Baik, baik. Artinya gini, oke. Kalau seandainya menurut Bang Togar, ketiga pasang ini belum menyampaikan visi misi secara menyeluruh dan substantif gitu ya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, kita bedah satu-satu. Sekarang saya mau tanya sama Bang Togar, kalau kita bahas satu-satu ya, dari yang pertama, dari incumbent dulu Bang, misalnya HDCU, ya Herman Deru dan Ci Ujang. Kalau yang Abang tangkap, keunggulan dari pasangan ini seperti apa untuk Sumatera Selatan ke depannya? Bang Togar. Mereka masih sangat konservasi, masih sangat bernostalgia, menganggap Sumsel seperti 5 tahun yang lalu, dan mereka memikir akan membuat kondisi dan desain dan model-model pembangunan sama seperti 5 tahun yang lalu. Nggak ada tanpa terobosan, tanpa inovasi, tanpa inilah satu juga dua juga belum ada. Saya belum melihat saya nggak mengunggulkan mana satu pun, karena itu saya sangat tergolong, saya mewakili publik kecewa. Coba bayangkan Ridwan Kamil, Mas saya contohkan ya, DKI begitu luar biasanya Ridwan Kamil membuat ide-ide baru, ada istilah dia town hall. Mungkin belum kali Bang Togar. Bang Togar, mungkin mereka belum kali Bang, mungkin belum semasif ya, mungkin exposure-nya dengan Jakarta. Oke lah, kalau tadi Abang kan mungkin kita tidak apple to apple akhirnya. Kalau membandingkan dengan Pilkada DKI, mungkin kalau untuk ketiga pasang calon ini mungkin exposure-nya kurang sehingga kita belum menangkap Bang. Tapi ketokohannya, sosoknya gitu loh. Apa bedanya? Sosok kita, tantangan pembangunan di setiap daerah itu sama dan tuntutannya juga sama. Kita ini masalah responnya dan kepekaannya yang kurang. Tiga paslon kita ini, saya termasuk skeptis dan pesimis loh. Kenapa? Saya berharap 5 tahun ke depan Sumsel dan Kota Palembang itu harus berubah, yang harus terjadi perubahan yang revolusioner dan signifikan. Tapi saya belum bisa kita berharap banyak. Oke, Bang, dua pasang lainnya kan ini memunculkan pasangan perempuan begitu ya. Ada Ibu Anita Nurhayati yang berpasangan dengan Mawardia ya, juga ada Rizky Aprilia ya yang berpasangan dengan Edi Santana Putra. Nah, kalau menurut Anda, apakah dengan memasang calon perempuan sebagai wakilnya, ini juga akan memberikan satu buah peluang untuk masyarakat untuk lebih memilih mereka, khususnya kaum-kaum perempuan ini, apakah juga akan memilih perempuan tersebut begitu Bang di dalam Pilkada akan berlangsung November mendatang? Ya kalau sensitif gender itu sah-sah aja, kalau sensitif gender diperkenankan. Awalnya Pak Edi sama Rizky ini kan berhasil maju kan efek MK kan, MKMP. Akhirnya satu partai dengan ketentuan 6,5% dari DPT, Pak Edi dan Rizky diberi peluang untuk maju. Karena efek dari 6,5 itu dari jumlah perolehan harusnya kan cuma 315.000. PDIP itu dapat 500.000 dari DPT. Akhirnya Pak Edi dan Rizky berhasil maju. Dan ketika masih awalnya kan ini kalau bisa bergeser ke belakang, dua partai kan berharap mereka head to head, apalagi Pak Herman Deru. Kenapa? Awalnya itu kan saya bisik-bisik itu PDIP itu akan ke beliau. Tapi karena terjadi efek MK, akhirnya PDIP berhasil berdiri sendiri. Berubah ya. Dan mata hati itu sebenarnya solid, perempuan ke mata hati. Apalagi Ibu Anita kan ketokohan beliau dari partai yang cukup luar biasa, cukup berpengalaman dan perolehan kursi yang cukup tinggi, berpengalaman, akan solid, bulat. Suara sensitif gender akan sepenuhnya akan beralih ke mata hati. Cuman munculnya Rizky agak terkoreksi sedikit, akan terbagi ke antara mata hati dan era. Dan itu sah-sah aja. Baik, artinya kans untuk pemilih wanita ini akan cenderung lebih memilih pasangan yang ada wanitanya. Ini akan menurut Anda itu juga akan terwujud begitu ya? Sesuai dengan harapan dari strateginya. Dan itu sah saja. Dan wajarlah mereka juga namanya di peluang politik yang mereka perjuangkan selama ini, akhirnya sampai ditentukan kuota sekian persen harus dari pileg dan itu harus. Nah sekarang mereka sudah peluang itu ada. Nah kalau kaum perempuan tidak mendukung kaumnya sendiri, ya itu yang buat kita yang tidak bisa kita. Silakanlah kaum perempuan mendukung perempuan. Baik. Dan itu dimaklumi oleh publik.
Baik, Bang Togar, kalau Anda melihat Bang ya, untuk kita mapping lah coba ya basis dukungan dari masing-masing ketiga pasangan calon. Kalau dari pengamatan Bang Togar sendiri ya, selaku pengamat politik Sumatera Selatan, kira-kira basis ketiga pasang calon ini berada di mana Bang untuk masing-masing coba Bang? Saya ingin Abang bisa membedah tersebut. Coba Bang Togar. Karena gini, Kalau Herman Deru berada di wilayah mana? Yang dominan kan di Komering Raya, daerah Komering Raya plus Besema. Oke ya, oke. Kemudian dengan basis top partai politik yang menguat, misalnya Nasdem dan Demokrat itu di mana yang menguat? Nah, itu Lahat juga mungkin itu ya Bang ya, satu. ada Ciujang di sana, mungkin Lahat juga ada basis Cuman Ciujang begitu ya? di ujung Demokrat, ya kan, dan ada Besema yang cuman Besema ini tidak bisa sepenuhnya dikooptasi seorang si Ujang walaupun dia karena tokoh Besema ini tidak punya patron yang sama sekali membuat mereka harus patuh pada satu perintah. Beda dengan orang Minang, orang Jawa, orang Batak, Bugis itu ketika ada suatu misalnya maklumat dari ketokohan adatnya itu dipatuhi walaupun alot, sedangkan Besema itu beda. Sumsel ini belum ada seperti itu. Belum terjadi berarti akan pecah suaranya ya Bang Togar ya. Oke, kalau Mawardiah ya Bang dan Anita Nuringhati ini di mana basis dukungannya? Sebenarnya Mawar itu kekuatannya adalah di Golkar dan Ibu Anita sebagai tokoh perempuan dan maaf seorang Jawa Tulen gitu loh. Perempuan Jawa Tulen dan partai yang cukup kuat yaitu Golkar. Sedangkan Pak Mawar itu paling bisa mengambil irisan suaranya dari Ogan Ilir, dari Oki, dari Prabowo Budi. Paling begitu. Tapi sebenarnya kekuatan Mas Adi itu ada di Golkar dan di Ibu Anita. Baik. Kalau untuk Edi Santana Putra dari Rizky Aprilia, Bang, ceruk suaranya nanti ngambil di daerah mana, Bang, kebanyakan nanti menurut Abang? Ini kan sebenarnya lawan yang tidak diharapkan oleh dua ini. Lawan komputer yang tidak diharapkan oleh Pak Herman Deru dan Pak Muadi. Sebab kenapa? Dulu mereka menang, itu mereka menang di Palembang, ADM-nya dulu, waktu dulu. Dan sekarang sudah muncul seorang namanya tokoh yang sangat legendaris dan mestronya kota Palembang, ya Pak Edi. Dan Palembang ini saya yakin minimal 60% dari DPT hampir 1,3 juta itu akan bermuara ke era Santana Putra. Tinggal lagi. Dan Banyuasin itu basis suara Pak Edi Santana itu Banyuasin. Palembang ada sebagai Yokioi dan satu lagi daerah MLM. Di mana Bang? Halo, Bang Togar. Bang Togar masih tersambung, Bang, bersama kami? Jadi itu. Ya. Tapi yang paling kekuatan R itu ada di paling. Baik, Bang Togar. Mungkin audionya, sinyalnya agak hilang. Bang Togar, halo, masih tersambung bersama kami, Bang Togar? Lah sama dengan 5 kabupaten kota yang DPT-nya di bawah. Baik, Bang Togar. Oke. Halo Bang Togar, di sini suaranya putus-putus. Di Pagar Alam itu kan DPT-nya rata-rata di bawah 200-an kan. Dan sama kalau dia separuh aja udah sama 3-4 kabupaten. Oke. Bang Togar, mungkin sayang sekali pemirsa, kita sepertinya mengalami gangguan komunikasi ya, sinyalnya mungkin terganggu bersama Bagindo Togar, adalah pengamat politik Sumatera Selatan. Tadi kalau boleh kita menarik satu buah kesimpulan, sepertinya bahwa ketiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumsel ini memang sepertinya belum terlalu banyak menyentuh begitu ya substansinya kepada visi misi apa yang ditawarkan untuk masyarakat Sumatera Selatan agar dapat terpilih begitu pada pilkada mendatang. Kita tunggu tentunya ya. Atau masih tersambung bersama kami, Bang Togar? Halo. Ya. Gimana aja? Kita mengalami gangguan komunikasi, Bang. Tapi Abang tidak menjawab. Ada salah satu daerah yang cukup banyak ini basis suaranya. Ada Musi Banyuasin. Nah, kalau di Muba sendiri yang biasanya kita tahu ini di ex gubernur terdahulu kan Sumatera Selatan ada Pak Alex Nurdin gitu ya. Ini basis dukungannya Pak Alex. Nah, kalau di pilkada mendatang Musi Banyuasin kira-kira kemana nih suara dari ketiga pasang calon gubernur ini? Kalau mengandalkan kekuatan instrumen Golkar ya akan beralih ke Matahari, sebab Golkar itu boleh dikatakan selalu menjadi yang terbaik, yang memperoleh suara tertinggi. Sampai sekarang pun Golkar masih peroleh suara tertinggi. Kalau memakai mesin Golkar, boleh dikatakan Muba itu arahnya ke Matahari. Karena Golkar sangat kuat.
dan sedangkan kendaraan yang dipakai oleh tadi adalah Golkar. Itu kan nanti Baik, connect baik. gitu. Baik, Bang Togar. Terakhir, Bang, waktu kita juga terbatas. Ini terakhir saya pengen tahu. Tadi Abang kan sudah mengungkapkan udah beberapa ya kali, ada beberapa mungkin visi misi apa sebenarnya yang harusnya ditawarkan. Tapi mungkin di penghujung segmen ini Abang bisa sampaikan kira-kira mungkin masukan juga kepada para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Kira-kira visi misi apa yang seharusnya mereka tawarkan kepada kita agar kedepannya Sumatera Selatan dapat menjadi provinsi yang jauh lebih maju dan jauh lebih baik. Silakan, Bang Togar. Ini saya mengusulkan yang lain, DPRD dan kita rakyat masyarakat akhirnya harus sepakat membuat raport dulu. Raportnya itu adalah Halo Bang Togar. Suaranya mati putus-putus ini. Ya, sayang sekali pemirsa, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi ya dengan Bang Bagindo Togar ini. Tapi kalau boleh sekali lagi kita simpulkan bahwa intinya kita masih menantikan ya. Semoga nanti ke depannya visi misi dari ketiga bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini dapat segera disampaikan lebih ekspresional lebih lagi sehingga kita bisa akan tahu kira-kira mana yang harusnya kita pilih di Pilkada 27 November mendatang. Sekali lagi terima kasih Bang Bagindo Togar, pengamat politik Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu.